Hai semuanya, hari ini kami dari kelompok 2 SMP Regina Pacis Surakarta akan melakukan sebuah podcast mengenai Save Our Earth. Sebelum itu, pasti kalian mau tahu kan siapa aja sih yang ada di kelompok ini? Nah, ayo kita kenalan dulu. Mulai dari Aksa, yaitu ketua di kelompok ini. Kita lanjut ke anggotanya aja yuk. Ada Glory, Lisa, dan yang terakhir ada Rafael. Nah, kalian udah tahu kan siapa kita dari perkenalan sebelumnya? Salam kenal ya. Sekarang kami akan memperkenalkan produk yang telah kami buat ini. Kira-kira kita bahas apa aja ya? Jadi, di sini kita akan bahas tentang perubahan iklim di dunia, terutama di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Ada 4 mata pelajaran yang kami ambil untuk video ini loh. Yang pertama ada IPA, lalu IPS, lalu matematika. Iya, matematika, pelajaran yang bikin kita maba kebayang. Dan yang terakhir, maba PPKN. Untuk lebih tahu lagi apa yang kita bahas nanti, simak video ini terus ya. Kalian tahu nggak sih isu terbaru yang sedang dibicarakan tentang lingkungan? Isu terbaru yang sedang dibicarakan tentang lingkungan yaitu pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Nah, pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 1,9 derajat Celcius atau setara dengan 1,96 derajat Fahrenheit selama 100 tahun terakhir. Aku mau nanya nih, dari mana sih pengaruh pemanasan global? Pemanasan global ternyata pengaruhnya juga dari kita loh guys. Karena pengaruh manusia jelas memanaskan atmosfer, laut, dan tanah, dan perubahan cepat dan luas atmosfer, laut, kriosfer, dan biosfer yang telah terjadi. Dampak apa sih yang terjadi ke bumi kita karena pemanasan global floor? Nah, pemanasan global ini juga punya banyak banget dampak buat bumi kita ini. Pertama, seringnya terjadi kebakaran hutan. Kedua, mulai mencairnya es di kutub. Ketiga, terjadinya wabah penyakit dan masih banyak lagi. Kira-kira apa sih penyebab pemanasan global? Penyebab pemanasan global itu juga sebagian karena aktivitas kita. Iya, aktivitas manusia. Penyebab pertama yaitu perilaku kita yang konsumtif. Lalu juga banyaknya sampah plastik yang kita gunakan yang sangat berdampak bagi lingkungan. Lalu penggunaan CFC yang berlebihan, contohnya buat kalian yang suka banget pakai AC. Ternyata itu juga salah satu penyebab pemanasan global loh. Lalu juga gas industri dan hutan yang semakin menyempit karena kita tebang, kita rusak, dan lain-lain. Aku mau nanya nih, emang iya ya pemanasan global berdampak pada perubahan iklim? Iya, bahkan dari pemanasan global ini sangat berdampak pada perubahan iklim yang terjadi. Dan ternyata pemanasan global merupakan salah satu penyebab perubahan iklim. Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia punya tata letak yang sangat strategis loh, karena diapit oleh dua benua dan samudra, yaitu benua Australia dan Asia. Lalu ada Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia memiliki letak astronomis yaitu 60 LU sampai 11 LS dan 95 BT sampai 141 BT. Apa saja sih manfaat letak strategis yang dimiliki Indonesia? Para turis akan banyak berdatangan ke Indonesia dan menambah devisa negara. Banyaknya turis yang berkunjung ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia mudah untuk menyerap perkembangan sosial budaya dunia. Juga menguasai bahasa asing karena banyak dikunjungi turis. Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan yang memiliki 16.771 pulau. Dan juga Indonesia disebut negara maritim karena punya banyak daerah perairan. Nah, karena hal ini, luas hutan mangrove di Indonesia memiliki luas yang sangat besar, yang memiliki jumlah luas yaitu sekitar 3,3 juta hektar. Dari 3,3 juta hektar itu terdapat 3 macam kondisi hutan mangrove, yaitu mangrove lebat, mangrove sedang, dan mangrove jarang. 93% dari hutan mangrove Indonesia adalah hutan lebat, 5%-nya adalah hutan sedang, dan 2%-nya adalah hutan jarang.
Apa aja sih manfaat hutan mangrove? Manfaat hutan mangrove itu mencegah erosi dan abrasi pantai. Hutan mangrove juga menyimpan karbon, mencegah intrusi laut, dan lain-lain. Indonesia juga disebut sebagai paru-paru dunia karena Indonesia menyumbang banyak oksigen dari hutan di Indonesia yang memiliki luas sebanyak 125 juta hektar. Pulau yang memiliki jumlah hutan terbanyak di Indonesia yaitu Pulau Kalimantan dan Papua. Ada nggak sih julukan Indonesia yang lain selain paru-paru dunia dan maritim? Ada dong, namanya agraris, yaitu negara pertanian atau sebagian besar penghasilan dari penduduknya berasal dari pertanian. Walaupun hutan Indonesia luas, tapi kerusakan hutan pun baik terjadi. Tidak sedikit juga kehilangan area hutan. Hal ini dapat terlihat dari grafik berikut ini. Kapan Indonesia mulai mengalami deforestasi hutan? Indonesia mengalami deforestasi sejak tahun 2002. Pada kurun waktu 2002 sampai 2020 terjadi kenaikan dan penurunan terjadinya rusak area hutan Indonesia. Apa pengaruh deforestasi hutan terhadap perubahan iklim? Berpengaruh dalam menjalankan peran Indonesia sebagai paru-paru dunia dan penanganan perubahan iklim. Bagaimana cara masyarakat daerah menangani pemanasan global? Untuk menangani permasalahan pemanasan global, seluruh pihak perlu berperan dan bekerja sama. Peran daerah dalam menangani perubahan iklim yaitu antara lain penggunaan energi terbarukan, meminimalisir kendaraan, dan pengelolaan lingkungan. Lebih detailnya lagi, substitusi energi, penggunaan kendaraan hemat energi, penggunaan kendaraan umum, penambahan ruang terbuka hijau. Hal tersebut dapat meminimalisir dampak alias akibat dari perubahan iklim. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melibatkan daerah di Indonesia? Pemerintah Indonesia mulai melibatkan daerah di Indonesia untuk melakukan penanganan perubahan iklim melalui pembangunan desa tanggap iklim. Kegiatan tersebut dinamakan SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian. Apa tujuan dari SDGs Desa? Tujuan pembangunan SDGs Desa adalah untuk bisa menangani ancaman bencana yang akan melanda dalam perubahan iklim, serta menangani perubahan iklim dengan upaya-upaya seperti di atas. SDGs Desa kepanjangan dari Sustainable Development Goals. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Aksi nyata yang dilakukan masyarakat sehari-hari antara lain mengurangi penggunaan listrik dengan mematikan barang elektronik yang tidak diperlukan, dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik, menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan, menekan pola konsumsi yang berlebihan, serta meminimalisir produk sampah, menerapkan prinsip mengurangi limbah, memanfaatkan kembali barang dan mendaur ulang barang yang telah dipakai atau reduce, reuse, recycle. Kesimpulan dari uraian di atas, Indonesia telah mewujudkan aksi nyatanya dalam perubahan iklim. Peran penting Indonesia dalam perubahan iklim membawa pengaruh baik nanti bagi negeri sendiri dan dunia, karena dapat mencegah adanya kemungkinan besar akibat-akibat dari perubahan iklim yang dapat menggemparkan dunia dan berakibat fatal bagi kehidupan di bumi. Kami semua berharap Indonesia dan dunia dapat berubah kembali hijau. Saran dan ajakan untuk menerapkan penanganan perubahan iklim. Sebaiknya kita memulai dengan hal-hal sederhana yang berguna untuk mencegah perubahan iklim. Dengan kegiatan sehari-hari seperti menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan alat listrik, dan lain-lain. Mari kita mulai dari melindungi lingkungan di sekitar kita untuk masa depan yang cerah. Terima kasih sudah menyaksikan video kami ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kami pamit undur diri. Tuhan memberkati. Salam. Serviam. Serviam.